الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari senantiasa kita berusaha untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan terhadap segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini kelak bersama insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adapun tema khutbah kita adalah harta dan anak dapat melalaikan seseorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu disebabkan harta dan anak-anakmu kamu lalai mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sangat merugi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, harta dan anak adalah merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah amanahkan kepada kita. Bahkan di ayat lain Allah katakan bahwa sesungguhnya harta dan anak itu adalah Allah ciptakan untuk kita, Allah berikan, merupakan suatu perhiasan di dalam kehidupan dunia. Kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya.
harta dan anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lantas apakah kita tidak diperbolehkan untuk selalu berusaha untuk mendapatkan harta atau berusaha untuk memperbanyak anak keturunan kita? Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai orang-orang yang banyak keturunan. Allah menyukai bagi orang-orang yang mempunyai harta yang kuat ekonominya. Maka yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah janganlah disebabkan harta yang Allah berikan kepada kita, janganlah disebabkan karena keturunan anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita, lantas kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena terlalu berlebih cinta kita kepada harta dan anak. Bisa jadi lalai disebabkan oleh terlalu sibuknya kita, terlalu memfokuskan diri kita dalam hidup ini hanya bertujuan untuk mengumpul harta dan untuk mencari kesenangan dari anak keturunan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang cerdas ketika Allah berikan harta kepadanya, orang yang cerdas ketika Allah amanahkan anak keturunan kepadanya, maka dia akan paham, dia akan jadikan harta yang Allah titipkan kepadanya untuk semakin menjadi dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi fasilitas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya. Itulah orang-orang yang cerdas, yang mengerti apa hakikat harta dan anak keturunan ketika Allah amanahkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tentang harta menyatakan apa sesungguhnya harta yang selama ini menjadi prioritas seseorang dalam kehidupannya, menjadi tolak tujuan seseorang dalam kehidupannya. Maka Rasul katakan harta itu adalah ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Sesungguhnya hakikat harta itu adalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, maka itu pasti menjadi busuk. Dan apa yang kita pakai, yang kita gunakan, maka kelak akan menjadi usang dan lapuk. Dan harta itu apa yang kita sedekahkan, yang kita berikan di jalan Allah, itulah harta yang kekal selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan nikmat harta dan anak yang Allah berikan kepada kita, mari kita jadikan itu semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan sarana semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan sarana sebagai menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita lalai, jangan disebabkan harta dan anak yang kita miliki saat ini menjadikan kita lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Maka Allah telah katakan faulaika humul khasirun, mereka termasuk ke dalam
orang-orang yang sangat merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا وبارك لنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاعتبروا يا أولي الأبصار.